bisnis yang berjudul Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Afrisa Eptifatira dengan NPM 1901010121. Yang kedua, Erlanda Naufa dengan NPM 190101010137. Yang ketiga, Hafiz Reza dengan NPM 190101010152. Yang selanjutnya adalah pengertian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang pertama adalah monopoli. Merupakan suatu penguasaan atas produksi dan satu pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh sekelompok pelaku usaha. Yang kedua adalah praktek monopoli. Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha. Yang nomor 3 merupakan pelaku usaha. Setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan oleh penduduk atau melakukan kegiatannya dalam hukum negara dan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang keempat ada persaingan tidak sehat. Di dalam persaingan tidak sehat ini menjalankan persaingan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan dari usaha pelaku usaha lain. Berikutnya adalah tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, menjaga kepentingan umum untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, di mana pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun usaha kecil. Yang ketiga adalah mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang nantinya akan menimbulkan kerugian oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sehingga menimbulkan dampak yang baik bagi pelaku usaha maupun hasil usahanya. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Ada beberapa kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Yang pertama ada 1. Monopoli, kedua ada monopsoni, ketiga ada penguasa pasar, keempat ada persekongkolan, yang kelima ada posisi dominan. Yang pertama ada monopoli. Monopoli memiliki beberapa kriteria, diantaranya yaitu pertama, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, ada pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi pemasaran barang dan jasa apabila 1. Barang dan jasa bersangkutan belum ada substitusinya. Kedua, ada mengakibatkan pelaku usaha lainnya tidak dapat masuk dalam persaingan dan jasa yang sama. Ketiga, ada 1 pelaku usaha atau 1 kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar jenis barang dan jasa tertentu. Yang selanjutnya, kegiatan dalam anti monopoli yang dilarang yaitu monopsoni. Berdasarkan pasal 18 UU nomor 5 tahun 1999, dilarang praktek monopsoni sebagai berikut. Yang A, pelaku usaha dilarang menguasai menerima pasokan, menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa
dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang B, pelaku usaha patut diduga dianggap menguasai menerima pasokan. Menjadi pembeli tunggal yang dimaksud adalah apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli yang ketiga adalah penguasaan pasar. Penguasaan pasar yaitu pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan. Sebagai contoh yaitu menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama pada dasar yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sehingga mengakibatkan kegagalan atau pencemaran nama baik terhadap pelaku usaha lainnya. Persekongkolan. Ada beberapa persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24, yaitu sebagai berikut. Dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan atau privasi perusahaan tersebut. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi, pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas maupun kecepatan yang dipersyaratkan. Posisi dominan. Dalam pasal 1 dan 4 nomor 5 tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai persaingan yang berarti dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai. Sebagai pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara persaingan pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.